Jadi terkadang halaman belakang itu full ditutup dak, menimbulkan penyakit. Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Zulkifli dari channel Prakasa Bangun. Kali ini kita akan menampilkan presentasi hasil pekerjaan renovasi kami yang berada di perumahan Grahabaha Amerta Boulevard, Kedanyang, Gresik. Seperti inilah hasilnya. Yuk kita masuk ke dalam rumah. Oke, jadi ini adalah hasil dari renovasi sisa halaman belakang rumah baru di perumahan Graha Amerta Boulevard. Jadi ukuran area belakang yang kami renovasi adalah 6 kali 6 meter. Nah, seperti apa? Ini adalah, kita buka dulu biar angin bisa masuk ya. Jadi area belakang ini kita bangun baru ya. Jadi untuk area belakang belum ada bangunan sama sekali. Kita mulai dari pondasi, kita persiapkan untuk lantai 2 karena ini merupakan direncanakan untuk 2 lantai. Isinya untuk lantai 1 di area belakang ini adalah kamar tidur, 1 kamar tidur, 1 dapur besar, kemudian ruang cuci jemur. Sedangkan untuk lantai 2 ada 1 kamar besar dan ruang santai. Nah, seperti itu. Kita review satu persatu. Jadi ini dulunya yang saya berdiri adalah dinding. Dinding ini ya, dinding pembatas rumah dengan area halaman belakang. Terus ini kita hancurkan, kita bongkar sehingga jadi ruang tamu menyambung sampai ruang dapur. Nah, istilahnya yaitu open space. Nah, ini di belakang saya ini adalah dapur ya. Nah, dapurnya ini kebagian cukup luas, yaitu 3,5 meter dengan bentuk memanjang. Nah, ini sudah ada kompor tanam dan juga kitchen sink. Untuk materialnya sendiri ini yang lagi ngetren ya, sekarang sudah beberapa kali kita merenovasi menggunakan motif marble atau teraso. Nah, bahasa kerennya teraso, yaitu bintik-bintik kecil ya. Nah, ini mulai ngetren. Kemudian kita geser lagi di samping meja dapur ini bisa digunakan untuk ruang makan. Nah, jadi ini masih bisa ditaruh untuk meja dan kursi. Ini di belakang saya ini adalah tangga. Dan ini yang mungkin lagi ngetren juga ya, kita sering merenovasi dengan konsep seperti ini, material ini, yaitu tangga kalsi floor dan dipadukan dengan cat warna putih. Nanti kita bahas lebih dalam. Untuk granitnya bisa kita lihat, ini memakai granit motif marmer ya. Nah, jadi ini requestan dari tuan rumah. Ini warna dominan warna putih dan dindingnya pun dominan warna putih juga. Oke, kita langsung masuk. Nah, ini yang cukup unik, cukup menarik di ruangan ini disekat oleh bukan dinding, yaitu pintu geser. Nah, jadi ini pintu geser besar, ukurannya 1,8 meter. Ini bisa dibuka di 2 sisi ya. Jadi ini bisa dibuka 2 sisi, bisa kita lihat. Nah, jadi ketika kita mau ke kamar tidur, ini ada kamar tidur, kita tinggal buka ke sebelah kiri. Jika kita mau ke kamar mandi, nah, cukup kita geser. Nah, ini bisa langsung masuk di area kamar mandi. Oke, kita masuk saja. Oh, ini bahannya aluminium ya, bahan aluminium dan kaca. Dan kita tambah ornamen kotak-kotak sehingga tampilannya itu minimalis dan tidak masif terlalu banyak sekat. Nah, kita bisa lihat, bisa digeser-geser seperti ini ya. Kita masuk area cuci jemur. Nah, ini cukup menarik. Ya, area ini kita buka dulu biar nggak panas hawanya. Kita buka.
Nah, jadi ini yang saya berdiri ini adalah ruang cuci jemur. Nah, ruangan ini juga kita manfaatkan sebagai sumber ventilasi dari area belakang. Jadi halaman belakang ini tidak full kita tutup. Jadi tetap kita sisakan ruangan untuk atapnya bisa terbuka. Yang unik dari denah ini bisa mewujudkan ruangan yang multifungsi. Ini bisa buat cuci jemur seperti ini. Di kanan saya ini adalah nantinya mesin cuci ya. Nanti mesin cuci di sini. Terus di sini yang saya berdiri ini ruang jemur, karena atas kita menggunakan kanopi dengan penutup atap polikarbonat yang bisa dibuka dan ditutup. Ketika hujan deras nanti bisa ditutup, dan ketika tidak ada hujan bisa dibuka sebagai sumber ventilasi dari ruangan ini. Dan sebelah kanan saya ini adalah tangga monyet. Nah, tangga monyet ya istilahnya, atau tangga servis. Nah, ini fungsinya adalah untuk naik ke tandon atas. Barangkali tandon atas itu ada trouble atau apa, nanti naiknya lewat sini ya. Karena di atas tangga ini ada tandon air. Seperti itu. Dan ini adalah alat katrol yang sekarang sering kita pakai ya. Nah, ini bisa dibuka dan ditutup. Ini lagi ngetren ini. Jendela. Sementara sebelah kiri saya adalah kamar tidur lantai 1. Ukurannya adalah 2,5 kali 3 meter. Dan yang saya berdiri ini ukurannya adalah 2,20 meter kali 3 meter. Oke, langsung kita masuk ke dalam kamar tidur. Sebelum kita masuk, ini menggunakan, ini jarang kita pakai, ini spek requestan dari tuan rumah memakai pintu HPL motif kayu. Nah, kayunya sendiri kayu yang bening ya. Kayu yang warna soft, warna putih. Bisa kita lihat masih belum ada apa-apanya. Jadi ini kamar tidur, ventilasinya yaitu di jendela ini. Nah, jendela ini dapat udara dari atas kanopi cuci jemur yang bisa dibuka tutup. Oke, kita masuk ke, lah ini ada kamar mandi ya. Jadi kamar mandi ini existing, jadi sudah dapat dari rumah sebelumnya. Jadi area tengah ke depan tidak kita bongkar sama sekali, kita memanfaatkan kamar mandi yang ada. Nah, jadi seperti ini tidak ada perubahan sama sekali untuk kamar mandinya. Barangkali kita langsung masuk ke lantai 2. Nah, sebelum kita masuk ke lantai 2, ini kita masuk ke tangga. Kita lewat tangga yang saya jelaskan tadi, yaitu tangga calciflor. Nah, seperti itu. Ini ukurannya cukup lega ya. Jadi ukurannya sendiri 1 meter, lebar tangganya ini 1 meter. Jadi sangat nyaman kalau mau naik dan turun tangga. Oke, langsung kita masuk ke lantai 2. Kita sudah berada di lantai 2. Nah, ini adalah bisa difungsikan sebagai ruang santai ya. Jadi ini lebarnya sekitar 2 meter, dan ini adalah jendela ventilasi. Jadi ini jendela di atas kanopi yang saya jelaskan tadi ya. Nah, jadi setiap ruangan kita jatah untuk jendela ventilasi ya. Ini langsung bisa melihat view dari luar rumah, yaitu tambak dan jalan tol ya. Cukup menarik. Jadi kita langsung masuk ke ruangan satu-satunya di lantai 2, yaitu kamar tidur. Oke, kita masuk. Jadi ini kamar tidur cukup luas, yaitu ukurannya 2,20 meter kali 3,5 meter. Seperti ini tampaknya. Ada jendelanya juga, pasti kita sediakan jendela untuk ventilasi ya. Nah, ini langsung dapat hawa dingin dari angin di luar. Nah, seperti itu. Oke, itu saja untuk lantai 2. Ini sudah kita presentasikan semua ruangan dari hasil terbaru renovasi kami. Ini cukup spesial ya, karena kita beberapa kali tapi jarang kita
mendapatkan renovasi area belakang seperti ini yang bangun baru ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu inspirasi pemirsa di rumah dalam membangun area belakang, sisa lahan belakang yang proper dan sudah tidak perlu renovasi lagi. Nah, jadi menurut kami renovasi model ini adalah yang paling worth it ya. Kemudian selain sudah mencakup ruangan-ruangan yang memadai, yang proper, bangunan ini juga sudah dilengkapi dengan ventilasi ya. Nah, itu yang paling penting. Jadi terkadang halaman belakang itu full ditutup dak atau ditutup bangunan, ditutup genteng ya. Jadi sebisa mungkin kalau merenovasi area belakang tetap harus disisakan area yang terbuka atau yang sekiranya cahaya itu bisa masuk. Karena itu hal yang penting agar ruangan tetap terjaga, tidak pengap dan tidak menimbulkan penyakit. Nah, seperti itu. Jadi untuk total bangunan dari renovasi ini, lantai 1 6 kali 6 meter dan lantai 2 juga sama 6 kali 6 meter, jadi full bangunan ya. Ini memakan budget 170 juta. Itu worth it apa enggak? Silakan komen di kolom komentar. Jadi kalau pemirsa di rumah mau renovasi atau sekedar cari inspirasi, monggo di kepo-kepo di Instagram kami. Di Instagram kami Prakasa Bangun ya. Itu insya Allah sudah banyak hasil karya kami. Kemudian untuk review detailnya ada di YouTube. Jadi silakan kepo-kepo, semua kita review semua bangunan hasil karya kami sekaligus tips-tips bangunan. Kemudian barangkali pemirsa di rumah ingin membahas apa, bisa pemirsa di rumah komen, barangkali di komen, Pak bisa bahas masalah dapur atau bisa bahas masalah tangga, silakan komen. Kalau komennya banyak nanti kita akan buat video khusus requestan dari pemirsa di rumah. Oke, jangan lupa follow dan komentar dan like YouTube kami dan follow Instagram kami. Oke, kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya Zulkifli dari Prakasa Bangun. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan.